Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat ngelakuin setiap kegiatan sehari-harinya dengan baik, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan dua rekan saya dari kelompok 3 akan menemani teman-teman dalam memahami teori tindakan Max Weber. Tapi, sebelum kita mulai pembahasan kita mengenai teori tindakan Max Weber, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Saya Mira Cintana Leodiar, NIM B5221949. Perkenalkan, nama saya Adinda Regita Cahyani, NIM B7221953. Dan saya Ulfiatus Zahra, NIM B02219041. Nah, sebelum kita membahas mengenai teori tindakan Max Weber, terlebih dahulu afdolnya kita mengetahui siapa sih Max Weber ini. Nah, sekarang saya akan memberikan biografi singkat mengenai Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 1864. Beliau berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya menempati posisi politik yang penting di Jerman, dan ibunya adalah penganut Calvinis yang taat. Max Weber pernah sempat menjadi calon presiden pada tahun 1918. Akan tetapi, beliau meninggal dunia secara mendadak pada tahun 1920. Nah, mengenai tindakan sosial, apa sih, Din? Tindakan sosial itu, Din? Tindakan sosial adalah tindakan individu yang tertuju atau yang memiliki makna terhadap individu lain. Atau dengan kata lain bisa dikatakan tindakan sosial itu adalah tindakan individu yang berdampak terhadap individu lain. Jadi, prinsip dari tindakan sosial yang pertama yaitu tertuju pada orang lain. Yang kedua, memiliki makna terhadap orang lain. Dan yang ketiga, memiliki dampak terhadap orang lain. Lalu, apa bedanya tindakan sosial dengan tindakan individu? Kalau tindakan sosial itu berimplikasi terhadap individu lain, sedangkan tindakan individu itu hanya berimplikasi pada individu itu sendiri. Menurut Max Weber, tindakan individu selalu dilandasi oleh motif atau rasionalitas. Nah, prinsip-prinsip tindakan sosial menurut Max Weber itu ada 5 kawan. Yang pertama, rasionalitas formal. Yang kedua, rasionalitas instrumental. Yang ketiga, rasionalitas nilai. Yang keempat, rasionalitas tradisional. Nah, yang terakhir rasionalitas afektif. Namun, menurut Ricker, tindakan sosial menurut Weber itu terdiri dari 4. Yang pertama, rasionalitas instrumental. Yang kedua, rasionalitas nilai. Yang ketiga, rasionalitas sosial. Dan yang keempat itu rasionalitas afektif. Dia menghilangkan dimensi rasionalitas formal, padahal pada dasarnya termasuk dalam tipe-tipe rasional atau rasional formal itu merupakan rasional paling murni. Kenapa? Karena rasional formal itu dipenuhi dengan kalkulasi untung dan rugi, kawan. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai prinsip tindakan sosial menurut Max Weber tadi. Oke, silahkan Ulfi. Rasionalitas formal. Nah, rasionalitas formal ini merupakan tindakan individu yang didasarkan oleh untung dan rugi. Rasionalitas formal ini juga menekankan tentang resiprokal atau hubungan timbal balik dalam interaksi sosial. Nah,
Contohnya, Anda mau membantu teman Anda jika Anda dapat untung atau dapat uang atau bahkan yang lainnya. Nah, dari tindakan di atas, ini selalu dikalkulasi untung dan rugi kawan. Jadi, kalau nggak dapat untung ya nggak bakalan bantu, gitu. Selain itu, contohnya juga, Anda mau mensupport teman Anda jika Anda juga dapat support dari teman Anda. Nah, dari situ juga bakalan ada timbal balik untung dan rugi kawan, gitu. Saya akan melanjutkan penjelasan tindakan rasionalitas selanjutnya, yaitu tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan individu yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Dalam tindakan rasionalitas instrumental, kita sekedar menjadikan individu lain sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Itulah kenapa tipe tindakan sosial yang ini sering dikatakan tindakan yang kontra humanis atau anti humanis, karena kita sekedar menempatkan orang lain sebagai alat untuk tujuan kita. Contohnya, ada seorang wanita dari keluarga miskin yang ingin cepat kaya. Kemudian, dia memilih untuk menikah dengan seorang pria tua yang kaya raya. Jadi, pilihan tindakan dia menikah dengan orang tua yang kaya raya itu adalah bentuk rasionalitas instrumental, cara paling cepat untuk mencapai tujuan. Contohnya lagi, Anda berpacaran dengan orang yang paling pintar di kelas, agar ketika ujian Anda mendapat contekan, atau agar ketika ada tugas, pacar Anda bisa membantu atau mengerjakan tugas itu. Artinya, Anda sekedar menempatkan pacar Anda sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tindakan rasionalitas nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain. Contohnya, perilaku beribadah, atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu, karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. Selanjutnya, rasionalitas tradisional. Rasionalitas ini adalah tindakan individu yang didasarkan pada perihal yang telah dilakukan secara turun-menurun. Nah, bisa dikatakan rasionalitas ini adalah buah dari pewarisan. Rasionalitas ini dilakukan karena refleksi sadar atau secara sadar. Dan ini bukanlah melalui pemikiran yang rasional dan adanya rencana. Contohnya apa sih? Contoh sederhananya, kalau dari kita ada nih ditanya, kamu kenapa sih masuk jurusan pengembangan masyarakat Islam? Terus ada yang ngejawab dari antara kita, ya karena ayah saya dulu adalah mahasiswa pengembangan masyarakat Islam. Ibu saya juga lulusan dari pengembangan masyarakat Islam. Dan kakak-kakak saya serta abang-abang saya juga mengambil jurusan ini. Ya, karena itulah saya mengambil jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, ini adalah contoh sederhana dari tindakan rasionalitas tradisional. Dan yang terakhir, ada rasionalitas afektif. Rasionalitas ini adalah tindakan individu yang didasarkan pada emosi atau perasaan.
atau tindakan yang dilakukan karena pengaruh perasaan yang sedang meluap-luap. Bahasa kitanya baper deh. Contohnya ada si A nih yang melompat ke girang-girangan karena dikasih coklat sama si doi. Nah, itu tuh contoh sederhananya. Contoh lainnya, biasanya ketika seseorang ingin memilih atau memiliki pasangan, pasti dia memiliki kriteria seperti ingin yang soleh, ingin yang pintar, ingin yang ganteng, ingin yang setia. Tapi ketika sudah jatuh cinta, karena ada perasaan jatuh cinta tadi, seketika kriteria itu akan hilang. Mau dia nggak ganteng, mau dia nggak soleh, mau dia nggak setia, ya karena perasaan tadi, ya diterima saja gitu. Nah, ini adalah tindakan dari afektif. Oke kawan, udah nyampe di penghujung paparan ya. Terima kasih telah menyimak podcast kami. Semoga paparan yang kami sampaikan dapat membantu kawan-kawan dalam memahami teori tindakan menurut Max Weber. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya. Semoga menjadi hikmat untuk kita semua. Wassalamualaikum.